Bahkan kita menganggap kerja itu ibadah padahal kita meninggalkan kewajiban. Tentu bukan seperti itu. Kerja bisa bernilai ibadah manakala kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah, tidak ditinggalkan. Ini yang disebut kerja bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dicintai dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel ini, channel yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Karena di sini kita akan belajar bersama, belajar tentang agama, belajar mengenal Allah lebih dekat agar Allah tanamkan rasa di dalam diri kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayahnya oleh Allah, hamba-hamba yang spesial. Jangan lupa subscribe untuk baru yang menemukan channel ini. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, yang barokah, sehingga kita bisa berjumpa lagi dan sama-sama belajar tentang ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, pernah nggak kita kebayang nih ya, bagaimana dalam hadis qudsi yang sangat masyhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika seorang ahli zikir, yaitu orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan zikir kepada Allah. Mereka ahli zikir, senang sekali berzikir. Setiap saatnya, setiap waktunya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dibandingkan dengan orang yang sibuk meminta berdoa kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Allah akan berikan berkali-kali lipat bagi orang yang ahli zikir daripada orang yang sering meminta kepada Allah. Nah, ini mungkin salah satu solusi dari kita. Kita sering berdoa, kenapa belum dikabulkan? Nah, seharusnya kalimat itu tidak muncul nih, benar kan? Karena Allah Maha mengabulkan doa. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Tentu nih Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tanda-tandanya Allah mengabulkan doa dari seseorang itu bisa jadi seseorang itu diberikan kesabaran oleh Allah untuk menerima atau ridho dengan apa-apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Ini bentuk dari diijabahnya doa. Tahu-tahu orang yang sering berdoa kepada Allah ini, dia menjadi orang yang sabar. Dia menjadi orang yang, udah dah ya Allah, minta kepadamu ini aku lebih sukai dah daripada engkau kabulkan doaku ya suka. Tapi aku lebih suka engkau berikan aku bisa berdoa, bermunajat, meminta, memohon kepadamu ya Allah. Nah, kalau sudah itu sudah tertanam di dalam hati, maka alamat atau tanda-tanda orang ini mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Salah satu dari tanda-tanda orang yang diberikan oleh Allah kelezatan iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Jadi dia meminta kepada Allah itu lebih dicintai daripada Allah kabulkan doanya. Nah, dari salah satu kelebihan, salah satu keutamaan dari orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ahli zikir, yang disebutnya ahli zikir itu mereka senantiasa membasahi lidahnya, membasahi bibirnya untuk menyebut asma Allah, menyebut berzikir memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, walaupun doa itu sendiri ibadah. Nah, jadi buat kita semua ini, termasuk buat diri saya, ini ada yang patut kita camkan di dalam hati kita. Dalam hadis qudsi juga, wahai manusia, aku ciptakan engkau, tugasmu beribadah kepadaku. Gitu kata Allah kan. Jangan engkau bermain-main. Makanya zuzina linnasi hubbus sahawati minan nisa, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, terus dan selanjutnya terhadap
harta benda, anak-anak gitu kan. Itulah sesuatu permainan-permainan di dunia isinya itu. Yang tidak disibukkan dengan permainan-permainan, mereka fokus beribadah kepada Allah. Waktu-waktunya yang Allah berikan bernilai ibadah. Ini yang disebut jangan engkau main-main. Nah, tugasmu hanya beribadah kepada Aku. Nah, jika kita melaksanakannya dengan baik, maka Allah Ta'ala berkata kepada para manusia, demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau menyibukkan diri dengan beribadah kepada Aku, maka Allah akan jadikan dunia ini menghampirinya. Dan engkau di sisiku sebagai orang yang terpuji. Nah, tentunya orang-orang yang terpuji adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik tentu akan mendapat cintanya Allah. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik, yang spesial, yang terpuji kedudukannya, terpuji akhlaknya, terpuji ucapannya, terpuji perbuatannya. Nah, ini karena setiap saat, setiap waktu yang diberikan Allah kepadanya, semuanya bernilai ibadah. Dan jika engkau ridho terhadap apa-apa yang telah Aku berikan kepadamu, nah ini, maka Allah akan jadikan hatimu dengan penuh keberkahan. Allah akan jadikan dunia menghampirimu. Dikejar dunia. Jangan heran karena orang-orang semacam itu dikejar dunia, tapi dia memandang dunia tidak di hatinya, tapi di tangannya saja. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, tentu karena hatinya sudah futuh, dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia kehidupan, sehingga semua kehidupannya orientasinya adalah mengharap wajah Allah. Tentu orang-orang semacam ini nanti kelak bisa diberikan nikmat yang besar di sisi Allah. Ketika di dalam surganya Allah diberikan kenikmatan yang besar hanya orang-orang yang beriman, yaitu melihat wajah Allah. Nah, dan apabila engkau tidak ridho dengan apa-apa yang telah Aku berikan kepadamu, maka akan Aku jadikan dunia menyibukkanmu. Nah, ya ini bahaya kan? Kita semuanya tahu bahwa kita kadang pagi, siang, malam selalu nyari dunia, nyari kerja, sibuk ini, sampai ibadah hanya sampingan saja. Ibadah bukan sesuatu yang prioritas. Bahkan kita menganggap kerja itu ibadah padahal kita meninggalkan kewajiban. Tentu bukan seperti itu. Kerja bisa bernilai ibadah manakala kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah, tidak ditinggalkan. Ini yang disebut kerja bernilai ibadah. Nah, jika engkau tidak ridho terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, maka Allah akan jadikan dunia menyibukkan dirimu. Engkau akan seperti binatang buas yang berlari di padang gurun. Nah, berlari di padang gurun tentu akan capek saja. Tidak ada yang bisa kita makan, tidak ada yang bisa didapati kecuali apa-apa yang telah Allah sudah tentukan untuk kita. Nah, itu yang disebut rizki sudah ditakar, rizki nggak bakal ketukar. Nah, itu. Tapi apa yang menyebabkan orang itu dimudahkan rizkinya oleh Allah? Seperti yang kita bahas kemarin, banyak penyebabnya. Yang pertama adalah kesungguhan ikhtiar dalam menjemput rizki. Ini juga menjadi faktor penting. Rizkinya sudah ditentukan oleh Allah, tapi kesungguhan ikhtiar ini akan menambahnya keberkahan rizki itu. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Karena apabila orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Nah, ini orang tua adalah salah satu jalan kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga adalah silaturahim. Nah, silaturahim ini sangat perlu sekali. Selain silaturahim akan menambah relasi,
menambah ilmu kita, bertukar pikiran dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita, juga ini akan bernilai ibadah. Nah, dan selanjutnya adalah sedekah. Jangan pelit. Sedekahkan apa-apa yang disedekahkan di jalan Allah, niscaya Allah akan lipat gandakan. Oke, dari itu mari kita semua menyimak kajian-kajian di Al-Abrar TV ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang baik, yang kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah beserta orang-orang yang baik pula, yang penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.